Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Lampung pilihan hari ini. Seorang petambak diserang buaya. Gudang penimbun pupuk bersubsidi digerebek polisi. Hasil tangkapan menurun, nelayan berburu gurita. Keganasan angin puting beliung terekam kamera ponsel warga yang rumahnya dekat sawah di Desa Sukatani, Kecamatan Kalian, Lampung Selatan Sabtu sore. Angin puting beliung menghempas air sawah dan kemudian mengarah ke permukiman. Angin kencang tersebut merusak atap kandang sapi, warung, dan beberapa rumah di desa ini. Menurut warga, angin kencang datang saat cuaca mendung sebelum hujan. Warga yang ketakutan berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri. Petugas BPBD mencatat ada 10 rumah yang rusak akibat atapnya dari asbes dan genteng jatuh. Tidak ada korban jiwa akibat bencana tersebut. Seorang bocah laki-laki berusia 2,5 tahun Senin sore hilang akibat hanyut terbawa arus deras di drainase di depan rumahnya di perumahan Gria Kencana, Rajabasa, Bandar Lampung. Korban Dadif Artanabil terpeleset dan jatuh ke drainase saat bermain hujan-hujanan bersama kakaknya. Menurut warga, kejadian bermula ketika ibunya menghampiri dua anaknya untuk menyudahi main hujan-hujanan. Namun saat itu korban berlari ke arah drainase dan terpeleset. Ibu korban sempat berusaha memegang tangan korban namun lepas. Diduga terus pak ini punya siapa? Apa ini? Bang Amir. Seorang bandar narkoba menyerang polisi yang akan menangkapnya menggunakan pisau yang dibawanya di Jalan Desa Klaten, Kecamatan Gadingrejo, Pringsewu, Senin siang. Tersangka Rofi Indra akhirnya bisa dilumpuhkan beberapa polisi dan kemudian tangannya diborgol. Polisi kemudian menggeledah bagasi motor dan tas yang dibawa tersangka. Hasilnya, polisi menemukan 17 bungkus sabu-sabu siap edar, beberapa plastik klip, dan 2 ponsel disita. Komplotan pencuri motor di Metro Selasa siang ditangkap polisi. Tersangka Saga Febriansyah dan Setia Darmawan ditembak kedua kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap di rumahnya di Desa Yukum Jaya, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah. Menurut polisi, komplotan ini berjumlah 9 orang. 7 tersangka lainnya kini masih buron. Mereka mencuri 10 motor di rumah kos dan pertokoan di Metro. Modus tersangka mencuri motor menggunakan kunci T. Desa Bangun Mulyo, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji sudah sepekan terendam banjir dan hingga Rabu siang banjir belum surut. Ketinggian air yang merendam rumah warga sekitar 20 cm. Sementara di jalan desa ketinggian air ada yang hampir setengah meter. Selain pemukiman, banjir juga merendam puluhan hektar perkebunan sawit dan sawah.
yang terdapat tanaman padi sekitar usia 1 bulan. Menurut petani, tanaman padi mereka terancam mati akibat terendam banjir yang terlalu lama. Banjir di desa ini rutin terjadi karena berada dekat dengan rawa dan sungai. Penyebab banjir meluapnya sungai besar di daerah ini yang tidak mampu menampung air hujan yang hampir terjadi setiap malam. Potensi komoditas hasil laut dari pesisir barat masih cukup besar. Selain stok ikan, para nelayan juga menyuplai komoditas gurita kepada para pengepul di kawasan dermaga Kualas Tabas, Desa Pasar Krui, Kecamatan Pesisir Tengah. Menurut para pengepul, mereka bisa mengirim 2 hingga 5 ton gurita dalam sehari. Kebanyakan gurita segar yang dikirim ini adalah pesanan sejumlah perusahaan yang ada di Bogor hingga Cirebon. Gurita ini kita kirim ke PT-PT. Yang pertama Jakarta di Morangke dengan Muara Baru. Yang kedua PT yang ada di Bogor, Selensi. Yang ketiga di Cirebon, PT Cirebon. Oh. Nah, prospek gurita ini bagaimana Pak kalau pengiriman dari pesisir barat ini Pak? Alhamdulillah kalau untuk kualitas kita bagus gurita dari pesisir barat. Sementara itu, kondisi laut diakui nelayan masih cukup baik untuk melaut. Namun penghasilan ikan agak menurun sejak setelah tahun baru. Selain ikan, para nelayan juga kini lebih banyak memburu gurita. Lagi bagus-bagusnya ini. Ya namanya di laut kan nyari kadang dapat, kadang enggak. Tergantung ya rezeki lah semua itu kan. Tergantung yang kuasa yang ngasih. Kalau belakangan ini dalam sehari bisa berapa banyak kita mendapatkan Pak? Ya lagi bulan kemarin itu waktu pas musim ya sampai tonan 1 perahu. Nelayan dan pengepul berharap kondisi cuaca tidak berubah terlalu ekstrim supaya aktivitas melaut tidak terhambat. Andri Kurniawan melaporkan dari pesisir barat. Laut yang cukup ikan. Keindahan pantai selalu memiliki penikmatnya sendiri. Tak heran jika pantai di pesisir barat selalu ramai dikunjungi meski bukan akhir pekan. Salah satunya Pantai Bana yang ada di Desa Bangunegara, Kecamatan Pesisir Selatan. Suasana pantai yang sepi dan masih alami jadi pilihan pengunjungnya untuk melepaskan penat dan berekreasi bersama keluarga, teman, hingga rekan kerja. Pesona utama berupa pasir putih dengan air lautnya yang biru jernih, dijamin membuat pengunjung betah berlama-lama untuk menikmatinya. Jajaran pohon pinus dan kelapa di sepanjang pantai yang membuat suasana semakin asri juga cocok untuk jadi latar belakang berfotoria dengan orang-orang terkasih. Main aja sebenarnya, kita memang hobi jalan-jalan gitu. Kebetulan kata orang-orang di sini pantainya bagus. Dan alhamdulillah nyampe sini lumayan bagus. Jadi kayak mau ngajak kita buat berenang gitu. Tapi ya karena nggak ada alat buat berenangnya ya nggak sanggup juga mau berenang. Tapi menurut Mbak bagus ya tempat ini ya? Bagus, luas banget. Terus ada pepohonannya juga, kalau panas ada tempat berteduh juga. Terus ada juga disediain tempat duduk, ya bagus lah. Biasanya di hari-hari libur banyak pengunjung yang dari luar daerah ataupun dari Kabupaten Pesisir Barat ini bisa berlibur ke sini. Kedepannya kita berencana ini untuk yang jangka dekat ya. Di tahun 2024 ini kita pemerintah Kabupaten Bangunegara misalnya mau membangun akses jalan masuk ke Pantai Bana ini biar pengunjung lebih nyaman ya.
Pengunjung Pantai Bana belum dikenai tarif masuk alias gratis. Pemerintah desa rencananya akan mengelola Pantai Bana secara profesional menggunakan dana desa. Tahap awal, pemerintah desa akan membangun fasilitas umum seperti kamar mandi, pondokan di pantai, dan tempat parkir kendaraan yang layak. Rosandi melaporkan dari pesisir barat. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Sampai jumpa.